Ketika Nabi datang diolok-olok, Muhammad SAW nggak punya syariat puasa. Cuma ikut-ikutan kita. Kata Allah, Muhammad, saya turunkan kepadamu satu ayat saat ini. Yang dengan turunnya ayat itu, kamu akan saya perintahkan menunaikan ibadah puasa yang kualitas puasanya akan mengalahkan umat-umat terdahulu. Dulu orang cuma puasa saja, maka puasamu saya khususkan, kata Allah, bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan dari balik sampai dengan saat itu. Maka keluarlah di lisan Nabi, riwayat Al-Bukhari itu termasuk di hadis Muslim, perhatikan kalimatnya. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Allah, man, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Lihat baik-baik, man ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyah. Huruf sambung menunjuk kadang pada objek, bahkan subjek. Tanpa jeda, setiap tunggalnya, setiap orangnya. Kata Allah, lihat melalui lisan Nabi, setiap orang, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Allah. Siapa yang mau menunaikan puasa di bulan yang khusus ini Ramadan, bukan yang lainnya. Puasa yang ini, kata Nabi, lihat. Imanan wahtisaban. Dia lakukan karena yakin dengan Allah. Ikhlas dia kerjakan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni semua. Singkat padat, menggunakan satu huruf saja. Menunjuk pada semuanya. Taqaddama, yang telah berlalu. Min dzambihi, minnya bukan tab'id tapi istighraq. Tab'id itu sebagian. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang berdoa, ya Allah, sukseskan dunia saya. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Ya Allah, luluskan ujian saya. Ya Allah, dekatkan saya pada segala kenikmatan. Tapi orientasinya cuma dunia saja. Setelah sukses pekerjaannya, cuma untuk mencari kemewahan dunia. Rumah luaskan, mobil banyakin, segala ditampilkan, popularitas ditampilkan. Tapi akhiratnya tidak pernah dipikirkan. Ada yang orientasinya kerja. Ada yang kuliah untuk mendapatkan ijazah. Begitu lulus, tidak pernah terfikir untuk memanfaatkan ilmunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dunia. Di antara, nggak semua manusia. Karena sebagian lagi bermohon kepada Allah. Al-Baqarah ayat 201-nya, paling kanan sebelah bawah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi dari sebagian manusia itu ada yang bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya beraktivitas sekecil apapun, jadikan aktivitas itu punya nilai hasanah. Masih ingat di awal mukaddimah kita? Hasanah, perbuatan yang punya nilai di sisi Allah dengan nilai akhiratnya. Ya Allah, kalau saya minum, jadikan minumnya berpahala. Ya Allah, kalau saya kerja, jadikan kerjanya berpahala. Tahukah Anda? Banyak rumus di Quran yang menjadikan semua pekerjaan kita menjadi pahala. Lihat wajah Anda di cermin. Berapa tahun Anda pernah bekerja sampai dengan purna bakti pensiun? Pertanyaan saya, dari setiap tetes keringat yang Anda hasilkan saat bekerja, apakah langkah Anda mendapatkan pahala saat bekerja itu? Padahal ketika Anda kerjakan rumus di Quran, itu setiap langkahnya dituliskan pahala langsung. Begitu Anda bekerja, ada pahala lagi. Dapat uang diserahkan kepada keluarga, ada pahala lagi. Dibelanjakan yang halal, ada pahala lagi. Berapa banyak pahala Anda kumpulkan? Duhai Anda yang saat ini sudah sampai di kampus. Masya Allah, ada yang semester 4, 5, 6. S1, S2, S3. Karena di Indonesia hampir semuanya S. Ya, SD, SMP, SMA. Kan? Udah gitu S lagi. S1, S2, S3. Wah, sampai dingin. Ya. Jadi, coba lihat. Dari setiap yang Anda pelajari, berapa yang punya nilai ibadah? Anda punya pahala enggak? Jangan-jangan nilai Anda tuh dituliskan SKS sekian, nilai sekian, IPK 4,00. Tapi pahalanya 0,4. Apa yang Anda dapatkan? Padahal di situ ada surga yang Anda rindukan. Begitu Anda benar cara belajarnya, benar cara memulainya, benar cara kemudian mengerjakannya, wafat di dalamnya bahkan sebelum Anda diwisuda. Demi Allah saya katakan, wafat sebelum Anda diwisuda, Anda niatkan karena Allah, maka tertulis syahid di situ. Hari ini muncul di berita, ada seorang ayah hadir di wisuda, namanya Bapak Bukhari. Beliau berasal dari Aceh. Begitu datang ke wisuda, untuk bisa menghadiri putrinya yang diwisuda, tapi ternyata hanya melihat putra dan putri anak orang lain, karena anaknya beliau sendiri saat telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pelajar, beberapa hari kemudian wafat, meninggal dunia, dan ayahnya tetap datang menampilkan segala kehormatan yang telah membiayai anaknya, datang membawa ijazahnya. Tolong sampaikan, kami berikan berita gembira insyaallah kepada orang tua mulia ini, kami hadiahkan insyaallah ibadah umrah.
Ya, untuk ayahnya yang hebat itu, yang telah menyiapkan dirinya, yang menginspirasi pelajar-pelajar, khususnya di Indonesia. Demikianlah ayah yang hebat. Dia tidak berpikir apakah anaknya kemudian muncul menjadi apapun, tapi dia ikhlaskan seperti apa yang Allah ridai subhanahu wa ta'ala. Belum tentu apa yang Anda kerjakan, Anda bisa mendapatkan hasil seperti yang Anda harapkan. Tapi Anda kerjakan saat ini, niatkan karena Allah, maka segala sesuatu Allah akan tuliskan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Min dzambi. Lihat sini. Minnya bukan sebagian, tapi menunjuk keseluruhan, istighraq. Ini sudah disebutkan semuanya tanpa batas. Dosa kecil, dosa menengah, dosa besar. Dosa kecil yang tidak terasa, begitu keluar kemudian salah lihat, pikiran salah memikirkan. Tiba-tiba Anda duduk, begitu ke toilet sedikit, tempat duduk ditempati oleh orang lain. Ya, dari belakang sudah nggak enak pikiran. Pikiran sudah mengatakan, siapa sih itu orang? Ya. Wah, mau belok ke sini, tiba-tiba mau pulang, padat suasananya. Tiba-tiba keluar pikiran yang kurang bagus, padahal baru pulang taklim. Kenapa bisa begini ya? Apa nggak diatur kompleknya ya? Mana petugas parkirnya ya? Wah, itu pikiran sudah tidak baik. Yang paling kecil-kecil pikiran, turun ke mata, turun ke lisan, sampai dosa-dosa yang menengah, sampai dosa-dosa yang besar. Semua dosa tanpa batas. Kata Nabi, perhatikan, lisan Nabi yang mengeluarkan. Kalau ada hidayat yang bicara, tinggalkan. Tapi ketika Nabi yang sampaikan, fahuwa shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan dalam setiap tutur perkataan dan perbuatannya. Muhammad, sampaikan pada umatmu, puasa yang aku perintahkan sekarang spesial, beda dengan puasa-puasa sebelumnya. Tunaikan puasa itu, maka saat mulai engkau menunaikannya di hari pertama, engkau tunaikan, maka puasa saat engkau tunaikan itu bisa menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Semua dosa tanpa kecuali. Siangnya selesai dosa, malamnya berdosa lagi. Muncul lagi hadis yang kedua. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selesai puasanya, malam-malam ketika masuk setelah buka ada salah lagi. Salah ucap, salah lihat, masuk tarawih, imam kepanjangan, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Buset deh. Yasin. Ini imam siapa gitu kan? Udah malam pertama dikasih Yasin lagi. Allahu Akbar. Oh, bagus banget imam. Jadi siang selesai dosa, malam berdosa lagi. Turun lagi sabda Nabi yang kedua. Siapa yang menunaikan qiyam di malam harinya, dalam qiyam itu dia yakin dengan Allah, dia mengoreksi dosanya. Makanya dia katakan, teman-teman sekalian, perhatikan kalimatnya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Ada lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Makanya sering saya katakan, Allah lebih mencintai orang salah, orang bermaksiat yang tobat. Allah lebih mencintai orang yang bermaksiat lantas tobat dibandingkan soleh yang tidak pernah merasa salah. Maka ketika dia mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Aku mengakui aku banyak salah. Dan engkau mencintai orang-orang yang kemudian meminta maaf tobat kepadamu, maka mohon ampuni dosaku, maafkan aku. Siangnya turun ampunan, malam turun ampunan. Kalau siang malam turun ampunan, kapan kita berbuat dosanya? Cuma Ramadan. 1. 2.